warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Semoga sehat ya. Meski kita belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kita harus menaati protokol yang telah ditentukan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, ketenagakerjaan di Indonesia, yang kedua, masalah ketenagakerjaan, yang ketiga, sistem ketenagakerjaan, yang keempat, jenis-jenis pengangguran, yang terakhir, dampak negatif pengangguran. Nah, sekarang kita masuk ke ketenagakerjaan di Indonesia. Ada beberapa. Yang pertama, konsep ketenagakerjaan, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, angkatan kerja, dan yang terakhir, kesempatan kerja. Sekarang kita masuk ke konsep ketenagakerjaan. Apa sih yang dimaksud ketenagakerjaan? Nah, benar, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah pada masa kerja. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud tenaga kerja? Iya, benar. Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun masyarakat. Menurut Badan Statistik, tenaga kerja adalah semua penduduk yang sudah berusia minimal 15 tahun dan yang maksimal 64 tahun. Sekarang kita masuk ke jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja menurut keahlian, dan yang kedua, tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke masalah ketenagakerjaan. Ada 4. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu atau kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang terakhir, tingkat upah rendah atau UMR. Sekarang kita masuk ke upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Ada 5. Yang pertama yaitu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Yang keempat, memberdaya balai latihan kerja. Yang terakhir, mempercepat sertifikat proses tenaga kerja. Nah, sekarang kita masuk ke sistem upah. Sistem upah ada beberapa. Yang pertama yaitu teori. Teori ada beberapa bagian. Yang pertama, teori alami atau wajar. Menurut David Ricardo, teori upah alami atau wajar adalah upah yang cukup memenuhi kebutuhan pekerja serta memenuhi kebutuhan keluarganya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua yaitu teori upah besi. Menurut Ferdinand Lassley, upah besi yaitu upah tenaga kerja yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori upah etika. Yang dimaksud teori upah etika yaitu pembayaran upah yang hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum, perbuatan yang tidak etis. Upah ideal besarnya harus cukup memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja beserta keluarganya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem upah yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa. Yang pertama, upah menurut waktu. Yang dimaksud upah menurut waktu yaitu
Besarnya upah didasarkan pada lamanya pekerja bekerja. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu, ataupun per tahun. Yang kedua yaitu upah menurut satuan hasil, yaitu besarnya upah yang didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Satuan hasil dihitung per potong barang, terus per satuan barang, ataupun per satuan berat. Yang ketiga yaitu upah borongan. Yang dimaksud dengan upah borongan yaitu upah yang didasarkan oleh kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima. Yang keempat yaitu sistem mitra usaha. Pembayaran upah dalam sistem ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Dan yang terakhir sistem bonus. Sistem bonus yaitu pembayaran tambahan di luar atau gaji yang ditentukan, memberi inisiatif agar para pekerja menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh dengan tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke masalah pengangguran. Ada beberapa. Yang pertama, jenis-jenis pengangguran. Yang kedua, dampak negatif pengangguran. Dan yang terakhir, upaya mengatasi pengangguran. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu menurut jumlah jam kerjanya, yaitu pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Dan yang kedua yaitu menurut penyebab terjadinya pengangguran, yaitu pengangguran konjuktur, yaitu menganggur yang terjadi akibat siklus global konjuktur atau perubahan naik turunnya kondisi ekonomi. Dan yang kedua pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran akibat perubahan teknologi. Misalnya tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin atau robot. Dan yang keempat pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang sesuai musim. Contohnya seperti banyaknya musim kelulusan SMA atau kuliah. Yang terakhir pengangguran friksional. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi sementara waktu. Misalnya menganggur karena menunggu panggilan oleh perusahaan. Kita masuk ke upaya mengatasi pengangguran. Nah, sekarang kita masuk ke upaya mengatasi pengangguran. Ada 4. Yang pertama, mengadakan pameran, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan yang kedua, menyediakan pelatihan dan pendidikan, memindahkan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja, mendirikan industri padat kerja. Dan yang ketiga, mengadakan sosialisasi lowongan kerja dan dasar-dasar kewirausahaan. Dan yang terakhir, mewajibkan perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pekerja. Yang terakhir yaitu kita masuk ke dampak negatif pengangguran. Dampak negatif pengangguran ada 5. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat menurun. Yang kedua, penerimaan negara menurun. Dan yang ketiga, tingkat kesejahteraan menurun. Yang keempat, angka kemiskinan meningkat. Dan yang terakhir, biaya sosial meningkat. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Ibu. Dan makasih juga untuk waktunya dan partisipasinya. Nanti tugasnya Ibu kasih ke kalian di classroom dan dikumpulkan sesuai waktunya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.